Media pembelajaran sekolah minggu. Pada hari Minggu, anak-anak belajar bersama Bikuni. Mereka mendengarkan materi cerita Jataka tentang kisah kura-kura bawel. Namo Buddhaya Bikuni. Iya, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian? Kabar baik Bikuni. Namo Buddhaya Bikuni. Mohon maaf saya terlambat. Iya, tidak apa-apa. Hari ini Bikuni akan memberikan materi cerita Jataka tentang kisah kura-kura bawel. Baik Bikuni. Dahulu kala, Brahmadatta adalah Raja Benares. Bodhisattva terlahir di istana, tumbuh dewasa, menjadi penasehat raja dalam segala urusan pemerintahan dan spiritual. Tetapi raja ini sangat suka berbicara. Ketika dia berbicara, tidak ada kesempatan untuk yang lainnya mengucapkan sepatah kata pun. Dan Bodhisatta menunggu suatu kesempatan, berharap dapat menghentikan pembicaraannya yang banyak itu. Kala itu, di sana terdapat seekor kura-kura yang menetap di sebuah kolam di daerah Himalaya. Dua angsa muda liar ketika sedang mencari makan bertemu dengan kura-kura ini. Lama-kelamaan mereka menjadi teman akrab. Suatu hari, dua angsa itu berkata kepadanya, "Teman kura-kura, kami memiliki sebuah rumah yang indah di Himalaya, di atas suatu dataran tinggi di Gunung Citakuta, di dalam sebuah gua emas. Maukah Anda pergi bersama kami?" "Bagaimana caranya?" katanya. "Saya bisa ke sana." "Oh, kami akan membawamu jika kamu dapat menutup mulutmu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada siapapun." "Ya, saya dapat melakukan itu," katanya. "Bawalah saya." Jadi, mereka menyuruh kura-kura menggigit sebuah batang kayu dengan giginya, dan mereka sendiri memegang kedua ujung batang tersebut. Mereka terbang ke udara. Anak-anak desa melihat ini dan berseru, "Di sana ada dua angsa membawa seekor kura-kura dengan sebatang kayu." Pada saat itu, kedua angsa yang terbang dengan cepat telah sampai di atas istana raja di Benares. Kura-kura ingin berteriak, "Ya, dan jika teman-temanku membawaku, apa hubungannya dengan kalian, orang-orang jahat?" Ia pun melepaskan gigitannya pada batang kayu itu dan jatuh ke halaman istana, terbelah dua. Betapa ricuhnya keadaan di sana. Seekor kura-kura jatuh ke halaman istana dan terbelah dua, teriak mereka. Raja dengan Bodhisatta dan semua anggota istananya datang ke tempat itu, dan ketika melihat kura-kura tersebut, raja menanyakan Bodhisatta sebuah pertanyaan. "Guru yang bijak, apa yang membuat makhluk itu jatuh?" "Sekaranglah saatnya," pikir Bodhisatta. "Untuk waktu yang lama, saya berharap untuk menasihati raja, dan saya telah menunggu-nunggu kesempatan. Tidak diragukan lagi, kenyataannya adalah begini. Kura-kura dan kedua angsa menjadi teman. Angsa-angsa tersebut pasti berniat untuk membawanya ke Himalaya dan menyuruhnya memegang sebuah batang di antara giginya
dan kemudian mengangkatnya terbang ke udara. Kemudian kura-kura tersebut mendengar beberapa perkataan dan ingin untuk menjawabnya. Karena tidak sanggup untuk menahan mulutnya, dia pun melepaskan dirinya, dan pasti dia jatuh dari udara dan menemui ajalnya. Demikianlah yang dipikir Bodhisatta, dan dia menasehati raja demikian. Oh Paduka, mereka yang terlalu banyak mulut, yang tidak membatasi perkataan mereka, akan menemui kemalangan seperti ini. Dan dia pun mengucapkan bait-bait berikut. Kura-kura ingin berbicara dengan keras, walaupun di antara gigi-giginya sebatang kayu digigitnya. Tetapi walaupun begitu dia tetap berbicara dan akhirnya jatuh ke bawah. Dan sekarang ingatlah baik-baik, Anda harus berbicara dengan bijaksana, harus berbicara tepat pada waktunya. Jatuh menemui ajalnya sang kura-kura. Dia berbicara terlalu banyak, itulah sebabnya. Dia sedang mengataiku, pikir raja di dalam hatinya, dan menanyakan Bodhisatta, apakah benar demikian? Apakah itu Anda, Paduka, ataupun orang lain? Jawab Bodhisatta, siapapun yang berbicara di luar batas akan menemui kesengsaraan seperti ini. Demikianlah dia membuat hal itu terwujudkan. Dan sejak itu, raja mengendalikan diri dalam berbicara dan menjadi seorang yang berbicara sedikit. Horean ini berakhir. Sang guru mempertaruhkan kisah kelahiran mereka. Pada saat itu, Kokalika adalah kura-kura. Dua Mahatera yang terkenal adalah dua angsa liar. Ananda adalah raja, dan aku adalah penasehatnya yang bijaksana. Itulah cerita yang dapat Bhikkhuni sampaikan kepada anak-anak. Semoga cerita tersebut dapat menjadikan pelajaran bagi anak-anak semua. Terima kasih.